Dari garasi rumah inilah Nugroho, istrinya, dan seorang karyawan meracik menu pizza ala Italia. Berbagai bahan topping sudah disiapkan, mulai dari saus bolognese, daging cincang, daging pepperoni, hingga jamur. Dengan konsep open kitchen di Jalan Tamrin, Ponorogo, Jawa Timur, Nugroho menggunakan tungku perapian khusus untuk memanggang adonan pizza hingga matang sempurna. Dengan tungku bikinan sendiri, awalnya kita coba full wood fire dengan kayu bakar, cuman karena tempatnya ini yang kecil, asapnya terlalu banyak, akhirnya kita coba dengan perpaduan antara gas dan kayu. Nugroho sengaja mengadopsi gaya pizza Italia demi memberikan sensasi rasa yang khas dan original. Salah satu pelanggan bahkan sampai berkali-kali memesan karena cita rasa pizza khas Italia berbeda dengan pizza ala Amerika. Ini pizza pertama di Ponorogo yang ala-ala Italia. Kalau biasanya kan American style gitu ya. Nah, ini pertama di Ponorogo. Rasanya seperti apa, Mbak? Rasanya lebih tipis, dia ada garingnya dan sedikit chewy gitu. Alot tapi enak. Nah, untuk harga pizzanya ini cukup terjangkau kok sahabat. Satu loyangnya mulai dari 35 ribuan aja. Murah kan? Yuklah kita mampir ke kedai pizzanya. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Dana Darmawan, RTV. Halo, selamat pagi Sabar TV. Selamat pagi juga Retno. Selamat pagi Oscar. Gimana tadi? Lapar nggak lihat pizza? Lumayan, mungkin nanti bisa jadi rekomendasi untuk makan siang. Iya. Dan tentunya kami sudah menyiapkan sejumlah informasi ya. Selain informasi kuliner tadi, kami sudah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya dalam Lensa Indonesia Pagi ya. Betul, untuk itu jangan lewatkan informasi-informasi tersebut. Langsung saja kita jelang Lensa Indonesia Pagi. Saya Retno Ayu. Dan saya Oscar Haris. Sahabat RTV, musim libur sekolah ini mengapa tak ajak buah hati kamu untuk berkunjung ke Kidzania Jakarta? Ini selain bermain, anak-anak bisa merasakan suasana kerja. Ya, tidak hanya itu, anak-anak juga bisa mengasah kreativitas sambil menentukan cita-cita mereka kelak. Bagaimana serunya bermain di Kidzania? Ini dia liputannya. Selamat datang di Kidzania Jakarta, sahabat RTV. Inilah kota replika untuk anak-anak menjajal berbagai profesi orang dewasa. Tidak hanya itu, mereka juga merasakan mendapat gaji dan menabung sendiri di bank. Kidzania adalah theme park, sebuah kota, replika kota di mana anak-anak bisa berprofesi seperti orang dewasa, layaknya orang dewasa. Dan memang konsepnya adalah edukasi dan hiburan, di mana anak-anak bisa merasakan langsung untuk pengalaman menjadi seorang profesi yang mereka inginkan. Di Kidzania, anak-anak bisa bermain sembari memperoleh ilmu dari masing-masing profesi, sekaligus menuntun minat anak-anak untuk cita-citanya di masa depan. Oleh karena itu, Kidzania bisa menjadi salah satu alternatif bagi para orang tua untuk mengisi masa libur sekolah sang buah hati. Mainannya lebih edukatif, terus anak-anak bisa eksplor kayak profesi-profesi lain biar mereka ada gambaran buat kedepannya gitu. Pertama seru banget, kedua itu mengedukasi kita banget ya. Dari segi ekonomi, dari segi kita belajar mandiri, itu menurut aku kita bener-bener diajarin banget sih di Kidzania. Kita bisa nyobain banyak profesi, terus juga buat adik-adik juga seru banget, soalnya kan masih kids friendly juga kan, nggak bahaya. Antara beragam profesi yang dihadirkan Kidzania, salah satunya adalah merasakan menjadi karyawan RTV. Di dalam studio mini RTV, anak-anak bisa mengamati langsung seperti apa suasana dunia penyiaran dari salah satu stasiun televisi swasta yang dekat dengan mereka melalui program Cayo.
Selain itu, anak-anak dapat mengekspresikan kreativitas mereka bernyanyi dan menari di depan kamera. Selama musim libur sekolah, Kidzania buka pukul 9 pagi sampai 7 malam dengan promo tiket hemat bagi pengunjung, yakni Rp150.000 per orang dan Rp75.000 per orang bagi pengunjung yang datang berkelompok. Promo ini berlaku sejak 22 Juni sampai 7 Juli mendatang. Dari Jakarta, Hana Bajaber, Nathaniel Pakpahan, RTV. Informasi lainnya, sahabat, puluhan emak-emak berunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung pada Senin siang. Mereka menuding banyak indikasi kecurangan dalam PPDB di Jawa Barat dan menuntut agar 50 kuota afirmasi diberikan kepada keluarga kurang mampu. Alunan bunyi wajan yang diketok mengiringi puluhan emak-emak yang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat Bandung Senin siang. Dengan memakai daster atau baju tidur, puluhan emak-emak ini memukulkan peralatan dapur yang mereka bawa untuk berunjuk rasa. Mereka menuding adanya indikasi kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2024 di Jawa Barat. Selain itu, mereka juga meminta agar kuota jalur afirmasi tidak dialihkan untuk jalur penerimaan siswa yang lain. Kita sudah menemui beberapa kasus yang kuota-kuota lain itu dimasukkan ke jalur PDBK. Kuota PDBK yang 50% itu tetap menjadi kuota afirmasi dan diberikan kepada siswa-siswi dari kategori yang memang keluarga tidak mampu. Rencananya emak-emak ini akan terus berunjuk rasa hingga tuntutan mereka dipenuhi. Saat ini Jawa Barat sedang melakukan PPDB tahap kedua hingga 28 Juni besok. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Tahapan zonasi dalam PPDB kembali menuai kritik. Ada orang tua calon siswa yang merasa ada kecurangan titip kartu keluarga dalam tahapan ini yang belum terungkap. Ya, untuk membuktikannya, ada orang tua calon siswa yang bahkan menghitung jarak rumah dan sekolah menggunakan ranting. Dengan sebatang ranting, Billy Adiaksya, orang tua calon siswa menghitung jarak dari kediamannya hingga ke depan gerbang sekolah. Cara ini ia lakukan untuk memprotes kebijakan PPDB jalur zonasi yang berlangsung di SMA Negeri 3 Bogor, Jawa Barat. Buah hatinya tak lolos PPDB jalur zonasi. Padahal jarak tempat tinggalnya hanya 900 meter atau 10 menit berjalan kaki dari sekolah. Semua data kependudukannya pun sesuai dengan tempat tinggalnya. Billy tak sendiri. Ada beberapa orang tua calon siswa lain yang juga merasa ada kejanggalan dalam tahapan zonasi di penerimaan peserta didik baru 2024 ini. Ada siswa yang nitip kakak atau numpang kakak itu yang diterima. Jaraknya 200 meter. Kita lihat sendiri di sini, 200 meter itu banyaknya hotel, restoran, sama tempat-tempat usaha. Lalu gimana mereka tinggal? Ini udah nggak fair. Makanya saya kesini bukan ingin memasakkan anak saya masuk, enggak. Nggak masalah anak saya ditolak, tapi sistem kecurangan ini harus terbongkar. Sementara itu, menurut Dinas Pendidikan Jawa Barat, jika ada kecurangan, orang tua calon siswa bisa melaporkannya ke dinas. Dan pihak yang terbukti melanggar akan terkena sanksi. Karena prestasi itu kan sumbernya raport yang akademik, yang non-akademik sertifikat kejuaraan. Apabila dia lebih berprestasi berdasarkan nilai raport, mungkin yang Kota Bogor bisa kalah oleh Kabupaten Bogor gitu. Tapi kan kalau di website kan bisa dilihat dari zonasi ya, zonasi aja gitu. Zonasi gimana Pak? Jelas. Jadi kalau misalkan ada yang jaraknya jauh ternyata diterima. Jalur zonasi merupakan jalur yang paling banyak menerima siswa. Menurut Permendikbud nomor 1 tahun 2021, jalur zonasi menerima siswa sebanyak 50% dari kapasitas sekolah. Jalur zonasi hanya diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi sekolah.
Domisili ini dibuktikan dengan alamat di KTP orang tua dan kartu keluarga yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelum pendaftaran. Selain jarak dengan sekolah, tahapan zonasi juga menyeleksi calon siswa dengan usia, di mana usia yang lebih tua akan mendapatkan prioritas lebih tinggi dibanding yang lebih muda. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna, RTV. Sementara itu, usai proses PPDB jalur zonasi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, puluhan sekolah menengah pertama negeri justru masih kekurangan siswa. Untuk mengisi kekurangan siswa, Dinas Pendidikan membuka pendaftaran secara offline untuk menerima siswa sesuai daya tampung sekolah. Suasana lengang terlihat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebon Arum, Klaten, Jawa Tengah. SMP ini masih kekurangan siswa setelah ditutupnya proses PPDB online. Padahal proses penerimaan peserta didik baru sudah berlangsung dari tanggal 10 hingga 13 Juni lalu. Menurut panitia PPDB setempat, SMP ini masih kekurangan 20 siswa dari daya tampung 224 siswa yang terbagi menjadi 7 rombongan belajar. Kalau daya tampung itu 224. Daya tampungnya kemarin yang daftar itu 164. Nah, 164 terus kemarin sampai pas terakhir itu yang daftar ulang online itu 159. Yang offline kemarin ada 22. Berdasarkan situs PPDB Kabupaten Klaten, ada 22 SMP negeri di Klaten yang masih kekurangan siswa untuk tahun ajaran 2024-2025. Jumlah kekurangan siswanya pun bervariasi, mulai dari 5 hingga 153 siswa. Kekurangan siswa terjadi diduga karena sebagian wali murid masih menganggap sekolah tertentu lebih baik dibanding yang lain. Banyak orang tua masyarakat masih mengidolakan sekolah tertentu sehingga di sekolah tertentu sampai meluap, sekolah yang lain kekurangan, tapi setelah kita informasikan akhirnya juga sudah banyak yang memanfaatkan ini dengan offline ini. Mereka pada datang mendaftar dengan sistem yang baru, semua sekolah memiliki pelayanan dan cara pengajaran yang sama. Sistem zonasi juga memudahkan siswa untuk memilih sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Hal ini untuk mengurangi anggapan sekolah favorit maupun unggulan. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji, RTV. Beralih ke informasi lainnya, sahabat RTV, polisi menangkap 19 orang pemain judi online di sejumlah warung di Banda Aceh. Ya, akibat perbuatannya, para pemain judi online terancam hukuman cambuk. 19 pemain judi online ini ditangkap usai petugas mendapatkan laporan dari masyarakat setempat. Mereka diciduk saat tengah bermain judi online di sejumlah warung kopi di Kecamatan Kuta Alam dan Meraksa. Akibat perbuatannya, para pemain judi online ini terancam hukuman cambuk di depan umum 12 hingga 30 kali. Sanksi ini memang berbeda dibanding daerah lainnya, karena Aceh menjadi satu-satunya provinsi yang menerapkan hukum jinayat yang diatur dalam Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014. Hukum jinayat merupakan hukum pidana dalam sudut pandang syariat Islam. Dalam hukum jinayat, sanksi bagi pelaku maisir atau penjudi tertuang dalam pasal 18 junto pasal 19. Menurut Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Ramli, dengan adanya penindakan hukum ini diharapkan bisa menciptakan efek jera. Ia pun berjanji tindakan tegas ini tidak pandang bulu, bahkan kepada oknum kepolisian. Memang judi online ini menangnya itu bikin ketagihan, kalahnya itu bikin penasaran. Jadi tidak pernah berhenti. Makanya kita harus lakukan tindakan tegas seperti ini. Kalau memang dari masyarakat yang melihat langsung ada oknum dari anggota kami yang melakukan hal sama judi online, tolong diinformasikan kepada kami. Kalau memang tertangkap tangan dan bisa kita buktikan, akan kami proses pidananya.
Saat ini, 19 pemain judi online telah ditahan di Mapolresta Banda Aceh. Mereka sebagian besar berprofesi sebagai sopir, nelayan, dan wira swasta. Selain para pemain, polisi juga menyita sejumlah ponsel yang digunakan untuk bermain judi online. Dari Banda Aceh, Dian Syahputra, RTV. Pemerintah Kabupaten Bogor menertibkan ratusan lapak liar pedagang kaki lima PKL di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Ratusan pedagang kaki lima yang menolak penertiban membakar ban untuk menghambat petugas gabungan yang akan membongkar lapak liar tersebut. Kericuhan pun tak terhindarkan. Ratusan pedagang kaki lima PKL yang berdagang di sepanjang Jalan Raya Puncak Bogor, Jawa Barat Senin pagi membakar ban untuk menghalangi petugas gabungan Satpol PP dan TNI Polri yang hendak melakukan penertiban lapak liar PKL di kawasan wisata Puncak Bogor. Karena aksi bakar ban ratusan PKL tersebut, penertiban sempat terhambat karena aparat kepolisian dan Satpol PP harus memadamkan api dan membersihkan sisa bakaran dari ruas Jalan Raya Puncak. Setelah pemadaman dilakukan, ratusan aparat gabungan melanjutkan proses penertiban. Namun upaya tersebut dihalangi ratusan pedagang. Aksi saling dorong tak terhindarkan. Setelah beberapa lama berselang, aparat gabungan berhasil meredam penghadangan pedagang dan eksekusi pembongkaran lapak liar dilanjutkan. Sedikitnya 300-an lapak liar PKL dibongkar paksa petugas karena para pedagang mengabaikan imbauan pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengosongkan lapak dan tetap bersikeras melanjutkan aktivitas dagang. Penataan kurang lebih di 331 bangunan liar, yang mana proses tersebut sudah dilakukan terlebih dahulu. Jadi kita sudah melakukan 7 hari sebelumnya agar seperangkat pedagang ini untuk mengosongkan bangunan. Oh, yang di bawah? Iya. Ya sahabat, demikian Lensa Indonesia pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Ratno Ayu. Terima kasih sudah menyaksikan Lensa Indonesia pagi. Selamat pagi dan sampai jumpa.